Baiklah jamaah, kembali lagi di Islam Itu Indah bersama Viostin DS. Mari kita semua akan mendengarkan kajian Ustadz Maulana tentang caranya agar mulut kita, hati kita tidak mudah melaknat orang meski kita dalam keadaan susah atau terzolimi. Silakan Pak Ustadz. Saya mengajak kita merenung. Saya mengajak kita untuk introspeksi diri. Ketika orang melaknat, dan laknat itu naik ke langit, ternyata langit tertutup menolak laknat itu, dan laknat itu turun kembali ke bumi, ke kanan, ke kiri, hingga laknat itu kembali kepada siapa yang mengucapkan laknat itu. Betapa menyesalnya orang yang sudah mengeluarkan kata-kata kasar. Betapa sesalnya hatinya ketika seorang ibu melaknat anaknya. Betapa banyak ibu susah untuk menarik kata-kata yang sudah keluar dari mulutnya. Ada kebencian kepada putranya, ada kebencian kepada putrinya. Kau tidak mau mendengarkan kata-kata mama. Jauh dari sini, pergi dari sini. Dan ketika anak itu pergi dan tak kembali, maka yang menyesal adalah orang tua itu sendiri. Saya tahu, tanpa kita sadari mulut ini dengan mudahnya mengelontarkan kata-kata buruk, mencela, memutuskan rahmat. Kau bukan anakku lagi, kau bukan saudaraku lagi. Ada kesedihan yang timbul pada diri kita. Kenapa mulut ini berucap? Dan ingat, semua kata-kata yang keluar dari mulut kita bukan lagi kita yang miliki. Ada doa seorang orang tua yang tidak pernah didengar seorang anak ketika anak itu datang kepada Rasulullah. Lantas dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku benci orang tuaku. Orang tuaku mengambil hartaku. Orang tuaku mengambil aku punyai." Ketika anak itu pergi, tiba-tiba malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, beritahukan anak itu, ketahuilah ayahnya mendoakan dia terus. Ada yang rindu dengan anak. Bapak, apa keinginan Bapak yang paling dalam buat anak-anak Bapak? Bapak tidak minta apa dari mereka. Mereka menikmati atas apa yang mereka dapatkan. Ada wejangan buat anak-anak Bapak. Lalu yang dititipkan buat anak-anak saya adalah jadilah anak-anak yang bermanfaat bagi siapapun di dunia ini, karena harta tidak akan dibawa, tetapi amal soleh yang akan kita bawa. Harta tidak dibawa, tapi amal soleh yang terbawa. Ada rasa penyesalan gak? Pernah gak membuat orang tua sakit hati sampai ibu menangis? Ibu tidak ada di sini karena ibu lagi ada di rumah. Coba minta maaf sama ibu. Yang pernah berkata kasar membuat ibu menangis, pernah gak? Dulu waktu masih kecil, waktu belum tahu ilmunya, belum tahu begitu tahu ilmu agama. Silakan minta maaf. Untuk Umi yang ada di rumah, dulu waktu kecil mungkin kita bertiga pernah kanut sama Umi, pernah ngebentak ataupun pernah melawan.
kita bertiga minta maaf. Kita pengen bilang kita tuh sayang, kita tuh cinta banget sama Umi. Bapak sini Pak. Sosok orang tua yang melahirkan 3 anak yang hafiz, 3-tiganya kembar dan hafiz Quran. Tidak semudah yang kita kira. Keinginan terbesar seorang orang tua bukan laknat yang keluar dari mulut orang tua, tapi doa. Pantaskah orang tua melaknat anak? Pantaskah seorang muslim yang mengaku saudara tapi ternyata ada laknat di mulutnya? Ayo, ucapan doa lah yang harusnya ada pada diri kita. Belum Bapak. Belum. Mewakili saudara-saudara, coba lihat. Membesarkan 8 orang anak. Dengan sabarnya, tabahnya. Tidak ada keluhan. Tidak ada laknat yang keluar dari mulut beliau. Ayo, ucapkan permohonan maaf. Papa ada di sini, panggil apa? Abah, Papa. Abah. Abah, silakan. Pada situ aja. Abah. Manan mewakili Hanan, Isan juga bertiga. Semua 8 bersaudara ya. Iya. Minta maaf kalau banyak dari kecil banyak nyusahin, banyak salah sama Abah juga. Oh, Ingat, jangan pernah memancing orang tua marah kepada kita. Jangan pernah membuat orang tua lelah sampai keluar kata-kata kasar dari mulut orang tua kita. Ayo peluk. Peluk. Ayo. Suatu saat nanti kalian akan berpisah. Entah itu dipisahkan oleh keadaan, dipisahkan oleh waktu. Buat yang di rumah, yang jauh dari orang tua, yang mungkin ada memutuskan silaturahmi dengan saudara. Ingat, 4 pertanyaan mungkar nakir. Siapa Tuhanmu? Siapa Rasulmu? Siapa imanmu? Dan siapa saudaramu? Maka pertanyaan siapa saudaramu itu adalah sesama muslim. Sesama muslim. Ibu, silakan Ibu saling bermaafan. Antara satu dan yang lainnya mungkin pernah berkata kasar, silakan bermaafan. Bermaafan Bu, bermaafan, bermaafan Bu. Bermaafan antara satu dan yang lainnya. Karena saudara itu bukan karena dilahirkan satu ibu, satu bapak, tapi kita semua bersaudara. Jadi berbicara tentang melaknat dari orang tua, jadinya teringat sama kisah, ada sebuah kisah yang diceritakan bahwa seorang anak pernah melakukan sesuatu untuk orang tuanya, ibunya lagi masak banyak, akhirnya sang anak kecil itu pas ada acara, sang anak kecil itu menaburi pasir di masakan ibunya. Betapa marahnya sang ibu ini, ketika dia marah dia langsung bilang begini, "Kamu jadi imam Masjidil Haram. Kamu jadi imam Masjidil Haram." Dan tahukah kita siapa anaknya itu? Dia anaknya itulah yang bernama Syekh Abdurrahman As-Sudais, imam besar Masjidil Haram yang sekarang. Ibunya melaknatnya atau dengan cara mendoakan yang terbaik untuk anaknya. Masya Allah. Baiklah jamaah, kita akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tetaplah di Islam itu indah bersama Fiostin DS. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Hak Allah untuk memberikan petunjuk atau hak Allah untuk menyesatkan seseorang. Manusia tidak punya hak untuk melaknat sesama manusia.